Selamat datang di dalam program GPDC, saudara, Glow Pastoral Digital Channel, yang tentunya sudah menjadi berkat dengan luar biasa. Dan jangan lupa, sebelumnya mari like, share, komen, dan juga subscribe, saudara, supaya program ini semakin besar dan semakin menjadi berkat. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa, dan biarlah Tuhan sendiri yang memenuhi kami dengan firman-Mu hari lepas hari, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Wow, ketika Anda berusia semakin senior, 30, beranjak 40, mulai beranjak lagi ke 50, cenderung pikiran kita mulai fokusnya beralih. Yang tadinya kalau kita umur 20-30 fokusnya apa? Pencapaian, prestasi, juga target dan sebagainya. Beranjak 40-50 fokusnya sedikit berubah atau banyak berubah, yaitu apa? Kesehatan adalah hal yang penting. Kesehatan jangan lupa diabaikan. Karenanya saya hari ini mau mengutip bahwa Kemenkes merekomendasikan 5 buah yang bahkan bisa membuat kolesterol tinggi jadi rontok, saudara. Kalau Anda umur 15-an, Anda umur 20, apa pula ini? Nggak usah mengomel-ngomel begitu. Begadang aja, tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 masih kuat kok. Tapi kalau sudah mulai senior, kita perlu perhatikan kesehatan, saudara. Nah, kenapa? Karena kolesterol, ya, kalau terlalu banyak di dalam darah, maka bisa kesehatan terganggu, saudara. Yaitu aliran-aliran darah bisa tersumbat, ya. Jantung, otak itu bisa terjadi penyumbatan. Hati-hati, ya, karena sekarang penyumbatan tidak melihat umur. 40-an ada saja juga yang sudah mulai terganggu kesehatannya. Makanya ada disinyalir 5 buah yang menolong. Apa itu? Alpukat, pisang, apel, anggur, antioksidan, stroberi, itu semua menolong, mengurai semua potensi penyumbatan. Nah, lebih-lebih kita memperhatikan mengenai kesehatan, pola makan kita harus mulai dirubah, ya. Jangan makan protein terlalu banyak, daging-dagingan, jangan makan yang namanya karbo terlalu banyak. Nasi yang tadinya kalau waktu Anda muda, ya kan, nasi itu bisa kayak gunung tuh di piring, sweet gitu. Nambah lagi 2 porsi, iya kan? Kalau nggak ada nasi, orang Indonesia bilang kayaknya belum makan. Nah, itu kalau masih umur-umur muda. Tapi kalau udah mulai senior, kurangilah. Dan lebih makan yang berserat dan juga memiliki antioksidan. Nah, itu saja kita mengerti secara kesehatan. Bagaimana terlebih kita harus sadar bahwa di dalam kerohanian kita dan di dalam karakter kita, kita harus justru makin lama makin menghasilkan buah yang baik. Matius 7:17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, terlebih saudara, ketika Anda menjadi lebih senior 40-50, justru firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang baik. Konsumsi buah yang lebih baik untuk kesehatanmu, dan hasilkanlah buah kehidupan yang semakin baik, semakin matang, seiring dengan umur dan seiring dengan perjalananmu dengan Tuhan. Pernah nggak Anda bertemu orang bilang begini, bro, dia mah mulutnya aja yang jahat, tapi sebetulnya hatinya baik. Buat saya omong kosong, saudara. Dia mah cuman kata-katanya aja, mulutnya aja pedes, tapi hatinya sebetulnya sayang. Ada orang tua model begitu kepada anak, saya bilang omong kosong. Kenapa? Karena kalau hati busuk, mulut busuk. Betul nggak? Kalau hati baik, mulut juga jadi baik, saudara. Nggak ada tuh saya lihat orang yang hatinya baik tapi ngutukin. Nggak ada saya lihat hatinya tulus tapi zolimi orang. Nggak ada, saudara. Tapi Alkitab dengan sederhana berkata, kalau hatimu baik, pasti buah perkataanmu juga baik. Makanya kita perlu jaga hati sejak muda, saudara. Kita harus jaga perilaku, kita harus jaga karakter sejak awal. Kenapa? Karena yang namanya pohon kan membutuhkan waktu untuk bertumbuh, iya kan?
pohon ketika kecil, dia mudah sekali diinjak dan mati. Pohon itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang masih muda, kita bisa bengkokkan ke kanan ataupun ke kiri batangnya. Tapi kalau pohonnya udah 20 tahun, 30 tahun, boro-boro kita bisa goyang, saudara. Iya kan, jangan-jangan kita pukul tangan kita yang patah, karena pohon itu sudah menjadi stiff, menjadi betul-betul kaku. Kalau hatimu adalah hati yang buruk dan yang busuk, dan sudah menjadi kaku begitu, sulit untuk kau rubah. Kalau sudah umur 40-50-an, bahkan 60-70-80. Tapi kalau sejak muda kita tanam hal-hal yang baik, benih-benih kehidupan yang baik, hidup teratur, disiplin, etos kerja yang mantap, sopan, menghargai orang lain, pasti saya yakin hasilnya juga adalah buah yang baik. Amen. Kesombongan tidak tergantung dengan status, saudara. Saya ingin tanya, yang lebih sombong mana? Orang kaya atau orang miskin? Coba. Mana yang lebih angkuh? Orang kaya atau orang miskin? Kebanyakan kita pasti bilang, wah orang kaya banyak yang sombong pak, yang pastor banyak banget orang kaya sombong. Tapi saya ingin tanya, pernah nggak ketemu orang miskin sombong? Banyak, saudara, betul kan? Banyak. Udah miskin yang penting sombong supaya nggak dilecehkan orang lain. Itu ada yang jadi filosofi begitu. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa bukan masalah status sosial yang membuat karaktermu baik, tetapi apa? Sejak muda tanamkan, saudara, benih-benih yang baik, sehingga ketika kita cukup senior, kita menghasilkan buah yang baik. Ingat, buah roh, saudara. Alkitab sudah mencatat, buah roh itu sebetulnya anti semua yang buruk. Kasih itu anti dendam, ya kan? Orang punya kasih anti dendam. Sukacita anti depresi. Anda mau umur 50 nggak ada depresi? Sukacita sejak awal, saudara. Syukuri hal-hal yang baik, yang sederhana. Damai anti galau, saudara. Iya kan? Jangan galau terus, belajar tenang dan damai dalam hati. Kesabaran anti marah-marah. Hati-hati jangan sampai penyumbatan lo lagi marah-marah tiba-tiba kolaps, bahaya. Kebaikan anti buah yang jahat. Nah, segala sesuatu ini adalah antioksidannya, saudara, secara karakter. Saya berdoa kita semua semakin senior, semakin menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kami boleh diingatkan bagaimana menanam benih-benih yang baik sehingga kami juga menghasilkan buah yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin.